Bener gak sih Ustadz, sebagian besar masalah kita saat dewasa itu berasal dari pola parenting kita waktu kecil. Orang tua itu punya kewajiban yang merupakan hak anak. Kalau tidak tertunaikan, itu menjadi utang namanya. Misalnya, kita gak boleh ribut depan anak. Semoga Allah jaga, jangan sampai ada perceraian. Karena aku tahu gimana rasanya. luka itu tidak cuma 3 yang tadi Siren sebutkan. Ada luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. Hari ini ada lagi episode selanjutnya. Alhamdulillah kemageran saya ditolong Allah jadinya konsisten ya. Mudah-mudahan Allah tolong selalu. Hari ini ruang bertumbuh with Shiren. Alhamdulillah Allah mudahin. Ada guru kita semuanya yang bismillah mudah-mudahan pembahasan kita hari ini bermanfaat dan bisa jadi mudah-mudahan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di pikiran kita, karena sesuai namanya ruang bertumbuh. Bismillah, di sini ruang kita belajar bareng-bareng, dan bukan berarti saya yang di sini itu lebih baik daripada yang nonton di rumah. Alhamdulillah hari ini ada Ustadz Tajub Hendri. Jazakumullah khairan Ustadz. Udah mau datang jauh-jauh ke sini. Barakallahu fiik. Semoga Allah Taala jaga Ustadz, balas segala kebaikan Ustadz dan menjadikan kita semua mendapatkan ilmu nafi hari ini. Amin. Ini sih sebenarnya pembahasan hari ini itu lumayan banyak sekali lately itu lagi dibahas di luar sana gitu. Soal luka parenting Ustadz. Karena itu lebih kayak menjadi momoknya orang tua yang ketika sudah punya anak, kok tiba-tiba flashback zaman dulu ya. Padahal ketika menjadi orang tua sekarang kan informasi banyak banget. Dan itu sering banget aku sama Kak Wisnu hadepin, pengen gentle parenting tapi flashback ke parenting zaman dulu gitu. Akhirnya bingung sendiri gitu ya Ustadz ya. Nah, bener gak sih Ustadz, sebagian besar masalah kita saat dewasa itu berasal dari pola parenting kita waktu kecil. Iya. Jadi memang pembahasan luka parenting ini terkait juga dengan utang parenting atau utang pengasuhan. Itu saling terkait. Karena sejatinya Nabi SAW itu mengingatkan kepada orang tua, inna lil waladika alaika haqqon. Sesungguhnya anakmu punya hak atas dirimu. Jadi ternyata orang tua itu punya kewajiban yang merupakan hak anak. Kalau tidak tertunaikan, itu menjadi utang namanya. Dan ini misalnya riwayat yang populer itu misalnya ada dalam athar Umar bin Khattab ketika menangani seorang anak yang dianggap bandel. Sampai-sampai akhirnya ayahnya mengadukannya. Singkatnya sang anak bertanya tentang haknya. Ada nggak sih ya Amirul Mukminin alaysa lil waladi hukukun ala abihi. Wahai Amirul Mukminin, ada nggak sih hak anak sama bapaknya gitu. Dia nanya tentang haknya. Dijawab oleh Umar ada. Setelah jelaskan haknya, barulah dia cerita, ayahku nggak memberikan itu. Maka Umar lantas yang tadinya pro sama si ayah langsung mengingatkan, aji tatasku uku ko ibnak, engkau datang untuk memadukan kenakalan anakmu. Lakot akok tahu koblaan ya ikok, kamu tuh sudah durhaka sama anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Wasa ta ilahi koblaan yusi'a ilaik, dan kamu sudah merugikan anakmu sebelum anakmu merugikan dirimu. Jadi pembahasan inilah yang disebut para ulama ternyata bahwa ada orang tua yang tidak tahu haknya anak sehingga dia tanpa sadar melakukan yang disebut utang, dan itu membuat mereka dicap sebagai orang tua yang durhaka. Jadi bukan hanya ada anak durhaka, tapi ada orang tua durhaka. Nah inilah yang membuat kita paham, oh ternyata ada utang pengasuhan. Tapi pembahasan ini selalu saya mulai dengan sebuah kaidah penting. Kita belajar parenting itu posisikan diri sebagai orang tua yang hendak belajar mengasuh anak. Supaya apa? Supaya jangan menjadikan pembahasan ini menjadi alat untuk durhaka. Jadi kan ada orang yang belajar parenting itu niatnya memang untuk mencari-cari kesalahan orang tua. Habis ini kan langsung dia kirim nih materi ini ke orang tuanya. Tuh mama udah durhaka sama aku papa. Nah itu bukan.
Karena dalam Islam parenting itu dipelajari setelah kita paham tentang bab birrul walidain. Jadi pahami dulu bab birrul walidain. Nah, itu pembahasannya nanti kita akan ulas. Tapi bab birrul walidain itu membuat kita paham. Begitu kita berbuat baik sama orang tua, maka kita juga sadar ada penghalangnya. Nah, penghalang ini yang mau kita selesaikan. Oke. Nah, di antara utang pengasuhan ini ada yang menjelma menjadi luka, terutama utang terkait emosi. Jadi kan ada 5 kebutuhan anak sama orang tua. 1 spiritual, 2 intelektual, 3 emosional, 4 fisikal, 5 sosial. Kalau 5-5-nya ini tidak terberikan, itu menjadi utang. Kenapa ya anakku kok malas banget sholat ya? Ternyata orang tua dulu lupa untuk menginstalasi spiritualnya. Cuman disuruh sholat tapi tidak mengkoneksikan ke Allah. Sehingga ketika remaja dia gak ngerasa butuh sholat. Atau kenapa sih anakku kalau ditanya terserah bunda, terserah mami. Kenapa jawab terserah mulu? Ternyata tidak dilatih intelektualnya. Jadi dia selalu merasa ya terserah gitu. Nah, itu yang kita sebut pantesan dia gampang banget dipengaruhi temannya. Nah, ada lagi utang fisikal karena tumbuh kembang yang sensorinya kurang diberikan. Akhirnya kenapa sih anakku kok gampang mabok? Karena dulu ternyata lupa untuk diajar merangkak. Ya, karena nggak pernah merangkak jadi vestibularnya nggak bagus sehingga dia sekali naik angkot mabok. Nah, itu karena tidak ada sensori yang bagus. Sosialnya juga gitu. Kenapa dia kok orang menyebutnya introvert? Sebenarnya bisa jadi karena tidak dilatih untuk menyapa orang. Nah, khusus utang emosional itu adalah rasa nyaman, rasa cinta. Dan kalau tidak terpenuhi, maka itu menjelma menjadi luka. Nah, itulah dasarnya kenapa luka itu hadir. Jadi luka itu ketika di masa kecil kebutuhan emosional anak tidak terpenuhi gitu. Nah, itu penjelasannya. Iya, kan mungkin ya angkatan milenial kayak kita nih baru realize tuh pas ketika kita tuh udah punya anak gitu ya. Dan belajarnya kita bismillah ya, semoga Allah jaga, bukan untuk menghakimi orang tua. Betul. Karena pasti orang tua kita semuanya itu, apalagi orang tua aku, semoga Allah jaga mereka selalu. Amin. Mereka baik banget, Masya Allah gitu ya pasti. Dan mereka gak pernah akan bermaksud nyakitin aku waktu kecil gitu. Tapi buat kita belajar nih Ustadz ya, mana sih yang akan lebih membekas ke anak sampai dewasa? Itu bentakan, membanding-bandingkan, atau diabaikan? Jadi gini, harus dipahami dulu, luka pengasuhan atau luka parenting itu di wilayah persepsi. Dia bukan di wilayah stimulasi. Apa itu persepsi? Bagaimana anak menerjemahkan sebuah keadaan untuk membuat dia merasa ini adalah hal yang menyakitkan. Sehingga dalam beberapa kejadian ada kekerasan yang dialami anak tapi tidak menimbulkan luka karena persepsi yang bagus. Contoh, ini dalam riwayat untuk belajar di sisi syariat. Ummu Zubair, yaitu ibunda dari Zubair bin Awam yang namanya ada Sofiyah binti Abdul Muthalib, itu melakukan kekerasan setiap harinya dengan memukul anaknya karena dia tidak tahu cara mendidik anaknya jadi laki-laki yang tangguh karena dia janda. Maka anaknya kalau lewat diambil balok, digebugin setiap hari. Dan anaknya sempat protes, kenapa Umi melakukan ini? Ibunya cuma bilang, ibu gak tahu cara kamu biar menjadi laki-laki yang kuat karena bapak kamu gak ada. Biar kuat ya Umi melakukan dengan gebugin. Persepsinya Zubair itu muncul kepada pergeseran. Ini bukan karena Umi benci, tapi karena Umi gak tahu. Sehingga dia mengalami kekerasan tapi tidak masuk kepada yang namanya luka. Itu pertama. Ada juga orang tua yang mungkin baik, lembut, tapi gak sadar kalau misalnya menimbulkan luka. Contoh dalam Quran itu adalah Nabi Yakub. Anak-anaknya itu merasakan bahwa Nabi Yakub gak adil. Misalnya dalam surat Yusuf ayat 8, anaknya yang lain berkata, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abinna minna. Sungguh Yusuf dan saudara-saudaranya lebih disayang ayah daripada kita. Dalam hal ini Yakub kan nabi, pastinya adil. Gak mungkin dia tidak adil karena sifat keadilan ada dalam diri nabi. Tapi persepsi anak-anaknya ini yang sering gak disadari oleh kita.
mami pilih kasih. Papa lebih sayang kakak daripada aku. Padahal kalau ditanya, enggak kok papa sayang. Ini persepsi. Nah, pertanyaan Siren tadi sebenarnya itu dikembalikan kepada persepsi masing-masing. Okay. Yang perlu kita pahami, luka itu tidak cuma 3 yang tadi Siren sebutkan. Luka kekerasan ada luka pengabaian, luka yang disebut diremehkan, dalam hal ini dibandingkan, masa gitu aja nggak bisa, kamu bodoh. Ada luka yang disebut namanya luka tuntutan atau pemaksaan. Contoh, sebagai anak pertama, itu kamu harus menunjukkan, ini biasanya dilema anak pertama. Atau maaf, anak tokoh publik. Misalnya anak saya gitu, jangan bikin malu Abi Ustadz dengan follower 275.000 centang biru misal. Anak saya punya beban secara emosional. Siren sangat punya peluang melukai anak dengan kalimat, mami itu disorot oleh media. Abi Inu nih contohnya adalah sosok yang dikenal artis hijrah misal. Itu anak mendapatkan beban dari kecil dengan kalimat-kalimat ini. Sehingga dia ngerasa, udahlah, ini saya harus bongkar ini. Karena saya temukan anak-anak aktivis, orang ustadz, anak pemuka agama, lukanya di sini, dituntut untuk menyamai tuntutan dari orang tuanya. Ini namanya luka tuntutan. Ada lagi luka yang disebut luka integritas. Itu adalah orang tua yang melakukan perbuatan tercela yang viral. Selingkuh yang diumbar oleh media, atau bapak ibu yang setelah cerai saling membongkar aib. Akhirnya dia tahu bapaknya tuh jahat. Dia tuh yang berat karena dia sulit menghapus jejak digital. Ada lagi luka yang dipahami namanya luka ekspresi yang terekam. Contoh gini, Siren nggak pernah marah sama anak-anak misal. Misal. Gimana tuh caranya? Ya Allah, misal, ya amin. Tapi Siren misalnya, tapi jangan ngomong Siren soalnya artis yang baik gitu. Aduh, saya udah tahu lah, insya Allah. Kita udah kenal lama soalnya. Misalnya, nah misalnya ada orang yang dikenal nggak pernah marah sama anaknya, tapi dia sering bentak asistennya. Atau di jalan dia kesenggol, ada orang dia bilang, matanya di mana? Anak melihat itu, merekam, ayahku, ibuku, sama aku baik, tapi sama orang kenapa kasar? Itu menjadi luka. Ada luka. Ada lagi yang disebut luka ketidakpercayaan. Ada lagi namanya luka parentifikasi, itu peran terbalik. Ibu yang sering curhat tentang keluh kesahnya, jangan kayak mama, ya mama nih udah. Nah, akhirnya anak punya beban. Ya udahlah, aku harus kuat. Aku harus tanggung. Akhirnya dia menutup diri. Nah, luka-luka itu banyak yang nggak sadari. Nah, dengan pertanyaan tadi, mana yang paling berbekas tergantung. Bagi anak yang dia itu tergantung momen persepsi. Misalnya gini, ada anak yang berbekas lukanya gara-gara mamahnya, bapaknya nggak hadir saat pengambilan raport. Itu berbekas karena dia berasa anak diabaikan. Orang lain tepuk tangan pada saat mengetahui aku juara, ayahku nggak hadir. Aku nggak berharga banget di mata ayah. Ada lagi luka karena kekerasan. Ada lagi luka. Nah, semua tergantung persepsi. Tinggal kita yang bertanya hari ini merasakan persepsi kamu apa tentang keadaan itu. Nah, itu yang membuat nanti kita bisa mengenali betapa menyakitkan itu, tergantung cara pandang kita memahami kejadian itu. Insya Allah. Terus Ustadz, kalau misalnya udah terlanjur gitu Ustadz ya, maksudnya kayak udah terlanjur melewati itu, karena kan yang namanya orang tua kan pasti pengen terbaik buat anak ya, tapi mungkin dulu itu kan nggak banyak informasi kayak sekarang gitu. Kita yang banyak informasi aja salah terus ngedidik anaknya. Kalau saya ya Ustadz, saya masih belajar yang nggak ada sekolahnya lah jadi orang tua gitu, dan itu berat jadi orang tua. Tapi kalau dalam Islam tuh gimana ya Ustadz memandang orang tua yang ternyata tuh gak sengaja gitu loh, melukai hati anak mereka tanpa mereka sadari. Karena
terkadang itu udah jadi hal yang lumrah Iya. untuk membandingkan anaknya sama yang lain, Iya. untuk ribut di depan anak-anaknya, betul. untuk contoh ya mungkin yang paling banyak dikeluhkan itu ketika anaknya dewasa, orang tuanya tuh sama-sama curhat gitu loh sama Iya. anaknya tentang pasangannya. Betul. Yang padahal anaknya tuh nggak mau denger, kenapa harus ngomong kayak gitu soal bapak, Betul. kenapa harus ngomong kayak gitu soal ibu. Betul. Contohnya lebih kayak, bapak kamu nggak pulang, bapak kamu tuh pergi terus gini, kamu nak ya ntar kalau udah gede cari suami. Iya. Kan secara nggak langsung bikin anaknya Betul, benci dong sama betul, bapaknya betul. gitu. Ya ini memang salah satu persoalan besar, terutama orang atau pasangan yang diuji pernikahannya ya. Dan ini selalu saya katakan, banyak orang memahami konsep bertahan atau bercerai dalam rumah tangga itu sebatas melihat istilah yang populer namanya broken home. Dan ini sering saya ingatkan, sejatinya anak tuh tidak terlalu takut dengan broken home. Anak tuh yang ditakutkan broken heart sebenarnya. Setuju. Jadi gini, banyak ada seorang ibu misalnya bilang, saya nggak mau cerai Ustadz, takut anak saya jadi broken home. Saya bilang, ibu salah. Anak itu nggak takut broken home, dia takut broken heart. Ibu dan bapak misalnya nggak cerai, tapi seperti kasus yang si Ren sampaikan, justru dia saling mencaci maki. Mama nih korban bapakmu. Kamu pokoknya lain kali cari suami jangan kayak bapakmu. Anak nggak nyaman, sakit jiwanya. Bapaknya juga bilang, alah mama kamu dengerin, stres deh dulu mama kamu tuh. Papa karena bertahan aja demi kamu, sakit. Jadi poinnya adalah Islam itu menjaga betul supaya jangan ada broken heart. Makanya kalau kita bahas bab perceraian, sampai ada satu ayat yang dilupakan oleh para orang yang berkonflik. Surat Al-Baqarah 237 itu kan menutup tentang pembahasan cerai dengan satu kalimat Allah pesan. Dan saya ingin semua orang tua atau siapapun sudah berkonflik pegang ayat ini. Karena jangan sampai menimbulkan luka yang panjang buat anak. Allah berfirman, wala tansaul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan kebaikan di antara kamu. Jadi pesan Quran itu kuat. Alih-alih kita menyebutkan keburukan mantan, justru Allah ingatkan jangan lupakan kebaikannya. Supaya apa? Supaya kamu tidak dimangsa oleh setan untuk akhirnya senang gitu mengekspos dengan sosial media hari ini. Kamu senang banget gitu kalau aib mantan dikuliti dan kamu merasa berada di pihak yang didukung netizen. Tapi pahami nggak dari sudut pandang anak? Anak yang mungkin hari ini mungkin nggak ngerti, dia akan kelak tumbuh dan jejak digital tuh nggak bisa dihapus. Ini kejadian. Salah satu influencer yang akhirnya bercerita anaknya sampai mengurung diri selama sepekan karena dianggap awalnya biasa saja. Itu hanya karena dialog dengan teman-temannya yang temannya cuma, lu tahu nggak bapak ibu lu kenapa cerai? Dia bilang, emang kenapa? Gua kata mamah gua. Nah ceritalah. Dia kan kepo. Dia searching, dia bisa akses. Dia akhirnya lihat berita-berita. Tahu nggak apa yang dia rasakan? Luka. Dulu awalnya dia biasa. Ternyata mamahku korban dari bapak yang brengsek. Ternyata papa begini. Wah, luka luar biasa. Satu, karena kita nggak menahan diri bahwa selesaikan dirimu dengan mantanmu. Ayat ini pegangannya. Bahwa berdamailah dengan keadaan, move on, supaya jangan menimbulkan luka. Itu kata kunci yang diingatkan dalam ayat ini. Nah, ketika kita paham tentang ayat ini, jadi kita ngerti, oke, saya nggak mau perceraian ini menimbulkan luka. Itulah kenapa saya selalu katakan, sebagaimana menikah butuh ilmu, cerai pun butuh ilmu. Makanya banyak orang lupa, ketika cerai dia lebih banyak konsultasi ke orang hukum. Orang hukum hanya melihat dari aspek hukum. Justru siapapun yang memilih udah gak ada jalan kecuali bercerai, konsultasilah ke para ahli yang membahas sisi psikologinya. Saya udah siap, kayaknya udah gak ada lagi pilihan kecuali cerai Ustadz misalnya.
Dan saya sudah yakin oke, kita bahas plannya. Itu selalu saya katakan, yuk kita bahas plan. Sebagaimana kita menikah butuh planning, cerai butuh planning. Karena ada satu kalimat yang saya tanya kepada orang bercerai itu yang gak bisa dijawab. Tahu gak apa? What next? Setelah cerai apa yang kamu lakukan? Kalau jawabannya ya ngalir aja bagai air, no. Kamu akan berada dalam perangkap emosi yang panjang. Karena orang susah move on adalah orang yang gak punya planning. Sampai saya bilang, kamu harus punya planning. Kok enggak tadi terjebak. Akhirnya lagi ngomongin sama anak baik-baik, totonya kebongkar. Ini gara-gara bapak kamu tuh. Sampai Islam mengajarkan seperti itu. Nah, konteks inilah yang kita pahami. Nah, begitu tadi Siren bertanya, begitu jadi orang tua baru sadar ini luka nih. Menurut saya gini, jangan menolak. Mendenial gejala penyakit adalah awal dari susah disembuhkan penyakit. Maaf ya, ada orang divonis cancer. Enggak, cuman masuk angin doang. Enggak, ini cuma demam biasa. Dia nggak dapat treatment. Jadi Islam itu sangat manusiawi. Urusan hati, urusan jiwa itu nggak usah ditolak. Nabi aja nggak menolak kesedihan. Nabi melihat sahabat Jabir lantas berkata, karena dia terluka karena bapaknya meninggal. Nabi nggak bilang gini, udah sabar. Enggak. Kalau kita kan langsung orang ekspresi itu langsung kita bilang kurang beriman lu. Enggak. Nabi mengatakan, ya mali aroka munkasiron ya Jabir. Kok aku ngeliat muka kamu kayak orang patah hati. Tuh, bayangkan. Nabi saking softnya memahami bahasa tubuh. Dan Nabi memahami. Ada orang yang mengaku kalau nangis dianggap gak beriman. Loh, Nabi aja menangis. Manusiawi, air mata diciptakan Allah untuk menunjukkan kemanusiaan kita. Sampai ada sahabat tuh heran, Nabi kok nangis waktu anaknya wafat. Kan manusiawi ya. Maka Nabi bilang, innal aina tadma, sesungguhnya air mata ini mengalir. Wal qalba yahzan, hati ini sedih. Walan naqul yurdi rabbuna, tapi lisan ini tidak berkata kecuali yang Allah ridhoi. Artinya Nabi cuma ngajarin sedih itu manusiawi, mengenali luka itu manusiawi, tapi nggak boleh keluar, maaf ya, kata-kata dasar ortotoksik. Itu yang sudah melampaui batas. Tapi kalau dia bilang gini, iya, saya terluka gara-gara perceraian bapak ibu saya, normal. Saya terluka gara-gara bapak pernah ngatain saya bodoh, normal. Saya terluka gara-gara bapak pernah ninggalin saya, menikah dengan wanita lain, normal. Saya sedih, mama pernah bentak-bentak saya, menganggap saya anak yang pembawa sial, normal. Tapi kalau keluar kalimat gini, dasar orang tua toksik, itu sudah masuk ke tahapan yang justru bertentangan dengan syariat. Jadi kalau ditanya gimana, ya memang kita harus terima. Jadi siapapun yang nonton ini ya terima saja. Kalau memang oh ya, bahwa kita tidak bisa memilih takdir dilahirkan oleh orang tua bagaimana, ini takdir musayyar. Tapi kita disuruh takdir mukhayyar, mensikapi orang tua yang begitu bagaimana. Jadi kita sikap, tugas kita adalah tidak mewariskan ke generasi berikutnya. Karena gini, ada warisan yang tidak sadar diturunkan dari zaman ke zaman. Selain warisan utang dan warisan uang, namanya warisan pengasuhan. Maka cut off, putus, cukup sampai di saya. Disitulah kita menyadari saya harus sembuh, karena kalau enggak saya akan tularkan ke anak saya lagi. Akhirnya anak saya tumbuh lagi jadi seorang ibu, jadi seorang ayah yang bawa luka, lari lagi ke cucu, cucunya begitu, enggak ada diputus. Beruntungnya hari ini adalah pembelajaran sudah mulai banyak. Orang tua zaman dahulu mungkin sudah kenal. Siren mungkin kalau kenali orang tua zaman jadul itu mereka ngerti ini salah, cuma mereka nggak punya preferensi. Gimana sih yang benernya gitu. Kok sekarang ilmu parenting berlimpah, podcast banyak, ruang bertumbuh nanti bisa 10 juta subscriber. Amin. Yang orang bisa jadi pelajaran. Dengan kata lain, begitu kita sadar, oh
orang tua zaman dahulu mereka bukan nggak ngerti ini salah, hanya tidak punya ruang bertumbuh atau ruang belajar. Kita hari ini terima, oh berarti saya yang hari ini menerima, berdamai. Jadi pertama terima dulu. Yang kedua adalah nanti pembahasan baru memaafkan. Baru yang ketiga barulah kita mulai untuk mencoba untuk meng-cut off supaya tidak wariskan. Seperti itu. Masya Allah. Balik ke masalah perceraian gitu ya Ustadz ya. Kan saya juga waktu kecil kan ngadepin orang tua saya yang kadarullah takdirnya kan bercerai gitu. Dan jujur memang sebagai anak itu salah satu yang paling berat buat aku. Iya. Apalagi orang tua itu adalah public figure. Iya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ketika saya masih remaja dulu yang saya berharap orang tuh nggak nanya. Iya. Lebih kayak dulu kan gak ada sosmed ya Ustadz Iya. ya. Jadi adanya kan infotainment. Jadi bayangin itu nungguin depan sekolah, terus keluar ditanya perasaannya gimana? Perasaannya gimana? Iya, iya. Itu pertanyaan yang kenapa harus ditanyain Iya, gitu. iya. Intinya berat banget lah momen-momen itu tuh Iya. salah satu, tapi atas izin Allah itu yang bikin aku sama Kia sama Yusuf tuh malah jadi deket banget. Betul. Gitu. Karena ketika orang tua itu qadarullah waktu itu lagi proses bercerai itu kan riuh gitu kan. Iya. Kita bertiga tuh kayak malah jadi lebih dekat gitu. Cuma memang jujur ya mungkin seperti yang tadi Ustadz Ben disampaikan gitu ya, lebih baik memaafkan dan yang lainnya. Ini point of view aku sebagai anak yang pernah ngerasain. Iya. Ya jangan sampai aku melewati itu, jangan sampai nauzubillah. Semoga Allah jaga rumah tangga saya. Amin. Yang paling juga broken heart tuh anak ya. Iya. Waktu dulu itu apa ya, yang pokoknya hal yang paling bikin kita bahagia adalah ketika orang tua kita baikan. Iya. Walaupun tidak balikan. Betul. Jadi kebalikan, tapi mereka tuh baikan, itu kita sebagai anak tuh seneng banget Ustadz. Walaupun dua-duanya alhamdulillah Allah kasih takdir dengan pasangan masing-masing sekarang, gak apa-apa, yang penting hubungan mereka baik gitu. Betul. Itu salah satu momen terhappy aku dalam hidup, pas tahu orang tua aku itu udah bisa saling memaafkan. Ya Allah. Itu tuh happy banget gitu. Betul. Dan yang paling bikin aku sedih adalah ketika ngelihat kedua orang tua yang aku sayangin saling salah-salahan dulu. Ya. Karena kan emosi pasti ya, Ustadz. Betul. Dan jujur itu berat banget karena semua orang nanya, media di mana-mana. Aku pindah ke rumah nenek, medianya udah nyampe rumah nenek. Belum lagi pas apa ya? Ini mungkin aku mencoba ngomong, mungkin ada yang lagi melewati hal yang sama, biar keinget, oh anak kita juga harus dipikirin nih gitu. Untuk dipanggil ke persidangan itu nggak pernah lupa sampai hari ini. Padahal mama sama papa udah janjian anak-anak sama mama semua. Tapi kan papa ada di dalam ruangan. Itu hakim tuh benar-benar nanya, Shiren anak kedua gini-gini, kalau aku lupa, pilih ibu atau bapak? Itu broken heart banget. Ya Allah. Itu aku udah tahu aku pilih mama karena memang papa juga nyuruhnya ke mama. Gitu. Tapi ngelihat keinget muka papa tuh kayak kenapa sih anak harus milih gitu. Itu yang kayak, makanya aku selalu bilang sama suami, kita nggak boleh ribut depan anak. Karena aku tahu rasanya gimana. Semoga Allah jaga jangan sampai ada perceraian. Karena aku tahu gimana rasanya sebagai anak yang orang tuanya divorce. Gimana ditanya pilih siapa padahal dua-duanya adalah orang yang paling kita cintai dalam hidup. Itu sih mudah-mudahan yang nonton ini tapi mungkin lagi proses perceraian, semoga Allah jaga, Allah kasih jalan, tapi jangan lupa pikirin hati anak. Karena lukanya tuh sampai dewasa. Betul. Dan aku bisa atas izin Allah sembuh karena mereka baikan. Ya Allah. Itu baikan. Dan satu lagi, aku memaafkan kondisi, salah satunya pasti pertolongan Allah. Yang kedua, orang tua aku minta maaf. Mereka baik banget, mereka tahu itu sakit buat anak-anak. Aku pas remaja, papa tuh minta maaf sama aku, mama tuh minta maaf. Dan di situ aku kayak, namanya anak kan saya orang tua ya. Betul.
ya udah insya Allah dimaafin gitu. Iya. Dan itu tuh Betul. merubah situasi banget. Dan Iya. dari situ aku juga cerita sama Kak Wisnu yang alhamdulillah orang tuanya kan dijaga sampai sekarang utuh gitu. Aku bilang kita jangan sampai jadi orang tua yang nggak mau minta maaf sama anak ya Iya, kalau kita betul. salah. Karena walaupun papa sama mama pernah minta maaf cuman sekali waktu itu, kalau sekarang sih minta maaf terus. Kalau waktu itu tuh hal yang besar buat aku Betul. ketika orang tua itu mau minta maaf sama anak di Iya. kondisi yang sulit untuk anak gitu Betul. sih. Betul. Kayak jadi Saya justru ya episode kehidupan si Ren dengan segala lika-likunya itu jadi pembelajaran buat semua orang tua ya, bahwa hal yang nggak pernah kita sadari, anak itu melihat, mendengar, merekam Iya. apa-apa yang sejatinya dilihat di luar. Makanya kenapa hari-hari kita itu membentuk persepsi tadi, bahkan tak bercerai pun bukan berarti tak menimbulkan luka. Tidak ada satupun anak yang katakanlah nyaman, bapak ibunya mungkin gak cerai, tapi saling mencaci, gak ada yang nyaman gitu. Justru harusnya menjaga supaya, contoh, saya pernah misalnya membantu sebuah kasus perceraian. Saya cuma bilang satu sama yang mau bercerai, cari pengacara yang gak pengen naik panggung. Saya selalu bilang kamu influencer, ini cara terbaik untuk naik panggung orang-orang yang punya niat buruk. Cari pengacara yang gak pengen banyak ngomong, karena dengan semakin banyak ngomong, semakin banyak drama, semakin banyak luka. Kamu jangan masuk dalam jebakan pengacara yang seperti itu. Dan saya tegas, Ustadz ada yang ini, jangan. Saya tahu betul track recordnya. Dia hanya pengen supaya dramanya makin panjang, rating dia naik. Cari yang bisa bekerja dalam senyap, karena urusan kamu dan mantan kamu adalah ingin menyelesaikan ini secara cepat. Selesai. Jadi jangan diperpanjang dan drama-drama yang malah bikin luka anak makin panjang. Tapi enggak kok, anaknya merasa damai. Dari mana kamu bisa simpulkan itu? Luka itu nggak bisa ditentukan hari ini kamu lihat. Dia bertahan dengan persepsi yang nggak bisa dicegah. Itu yang pertama. Jadi hal ini memang menjadi hal yang harus diperhatikan. Adapun tadi menarik ketika si Ren bilang ayah, papa mengucapkan maaf. Ini hal yang penting orang tua pahami, bahwa memutus mata rantai pengasuhan itu dimulai dengan kata maaf. Luka itu. Karena gini perlu dipahami, maaf itu bukan menunjukkan kita salah. Bukan. Maaf itu bahasa koneksi. Maaf itu adalah cara ortu untuk mengkoneksikan kembali. Karena gini, setiap luka pengasuhan itu memberikan pengaruh namanya disconnection. Jadi luka itu membuat disconnect. Ibarat gini lah, kalau sinyal itu gara-gara badai membuat kok hang ya gitu. Kenapa sih wifi-nya gak nyambung? Itu karena ada badai. Karena ini cuaca lagi ekstrim nih. Cuaca ekstrim dalam jiwa anak adalah konflik. Makanya akhirnya dia disconnect tuh. Nah jadi kalau anak sudah mulai disconnect, maka cara untuk mengkoneksikan kembali adalah maaf ya nak, kamu harus melewati fase ini akibat kelalaian papa. Maafkan kami orang tua yang tidak bisa menjaga perasaan kamu. Maafkan kami yang ego kami lebih besar daripada keinginan menjaga rasa nyamanmu. Maafkan kami yang belum siap jadi orang tua. Maafkan kami yang memperlihatkan konflik itu, bahasa maaf itu bisa setidaknya membasuh luka. Dan awal dari anak bisa berdamai itu kalimat maaf. Jadi siapapun yang mungkin sebagai ortu yang sudah banyak melakukan tanpa sadar ya, karena tidak ada satupun ortu yang niat sengaja melukai. Biasanya karena tidak tahu, karena egonya, karena ya mungkin mereka pun sebenarnya juga membawa luka dari masa lalunya kan. Nah karena itu mereka harus mulai dengan maaf tadi. Nah itu. Ketika udah menikah gitu ya Ustadz ya, kan kita tuh kan
gak sadar gitu. Mungkin banyak di luar sana yang gak sadar pasangannya itu ternyata seperti itu karena luka pengasuhan masa lalu gitu. Itu tandanya tuh banyaknya tuh ngaruhnya di apa? Terutama pada suami, Ustadz. Iya. Jadi luka itu menyisakan yang disebut frozen emotion. Emosi membeku. Emosi membeku itu seperti benjolan saat orang mengalami kecelakaan.